saya cakap sama ini bos ini, saya cerita sama dia, saya kan masih baru Islam. Di sini otomatisnya harus bisa baca Al-Quran gitu kan. Saya pun belum bisa gitu, masih Iqra. Ya udah, kalau apa cari dekat Indonesia aja katanya. Saya coba share dekat Google, cari dekat Google untuk mualaf. Tiba-tiba muncul An-Nabain. Itu salah seorang mu'allafah yang baru saja memeluk agama Islam dan juga baru mondok di pesantren kami, pesantren mu'allaf An-Naba Center Indonesia. Di studio ini telah hadir ukhti kita, saudari kita yang bernama Aisyah Boru Gultom. Untuk kita dengarkan pengalaman-pengalaman spiritualnya, bagaimana saudari kita ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu panjang prosesnya. Kita ingin berbagi testimoni dengan pemirsa sekalian. Mudah-mudahan dari kesaksian ukhti kita ini bisa kita mengambil hikmah dan menambah keyakinan kita terhadap kebenaran agama Islam. Sebelumnya mari kita sapa dulu narasumber kita, tamu kita yang sudah hadir di studio, saudari Aisyah. Assalamualaikum ya Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersedia kami undang ke studio An-Naba TV ini untuk kita wawancarai bagaimana testimoninya masuk agama Islam. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih sudah mau belajar menuntut ilmu agama Islam di pesantren kami. Karena bagaimanapun Aisyah setelah memeluk agama Islam ini wajib mempelajari agama Islam. Rasul mengatakan, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, ya. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wajibnya di sini adalah fardu ain, kewajiban individual. Ya, baik kepada muslim yang laki-laki maupun kepada muslimah yang perempuan. Karena Islam ini agama ilmu, ya. Jadi saudari Aisyah tidak cukup hanya sekedar mengikrarkan dua kalimat syahadat dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lalu mendapatkan sertifikat masuk agama Islam, itu tidak cukup. Setelah itu Aisyah wajib mempelajari agama Islam. Kenapa? Karena seluruh literatur agama Islam ini menggunakan bahasa Arab, ya. Jadi mau tidak mau Aisyah harus meluangkan waktu untuk belajar, berkorban waktu untuk mempelajari agama Islam agar Islamnya, muslimnya menjadi muslim yang kafah, muslim yang total. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini secara total. Ya. Jadi masuk agama Islam itu tidak boleh tanggung-tanggung, tidak boleh separuh-separuh. Jadi kalau masuk agama Islam, diislamkan seluruhnya. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut harus diislamkan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan jangan kamu mengikuti program-program syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Jadi persyaratan agar ukhti Aisyah bisa menjadi muslim yang kafah, muslim yang total tadi, mau tidak mau harus belajar agama Islam. Jadi terima kasih sudah mempercayakan belajarnya di pesantren mu'allaf An-Naba Center Indonesia. Kemudian sengaja saya undang studio An-Naba TV ini agar Aisyah bisa sharing pengalaman dengan para pemirsa An-Naba TV di mana saja berada. Nanti ceritakan bagaimana kronologis Aisyah bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya ta'aruf dulu, perkenalan. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Naomi Ropika Gultom. Iya. Saya 21 tahun. Asal dari Sumatera Utara ya? Dari Sumatera Utara. Oke. Kalau nama sesudah muslimnya siapa? Aisyah. Aisyah. Iya. Dulu masuk Islam di mana? Masuk Islam di Medan. Tahun berapa itu? Tahun 2019. Bulan? Bulan 2. Oh, berarti baru sekitar 10 bulan yang lalu ya. Sekarang bulan Desember tahun 2019. Baik Aisyah,
pemirsa Anda TV ini senang sekali ya mendengarkan testimoni para mu'alaf. Sudah banyak kita tanyai, kita wawancarai para santriwati kami, santriwati kita, baik yang putra maupun yang putri. Dan pemirsa sangat senang mendengarkan kesaksian para mu'alaf ini. Nah, hari ini saya minta Aisyah untuk bercerita sedikit bagaimana latar belakangnya bisa memeluk agama Islam. Silakan diceritakan. Awal mula saya mau masuk Islam itu, memang saya udah lama ingin masuk Islam. Semenjak saya masih sekolah SMP. Dari sejak SMP sudah ada keinginan? Keinginan itu udah ada. Kenapa? Sebab selama sekolah itu kita memakai kerudung. Oh, jadi di sekolah itu memangnya Aisyah sekolah di mana waktu itu? Di SMP Negeri 014. Di daerah Riau. Daerah Riau ya. Ya, di situ memang kalau di Riau itu kan memang banyak muslim ya, mayoritas muslim ya. Jadi di sekolah itu gurunya menganjurkan pakai jilbab. Baik yang muslim maupun yang non-muslim. Tapi tidak dipaksa kan? Iya. Jadi waktu itu Aisyah merasa nyaman pakai jilbab. Gitu. Nah, terus? Nyaman, cuman nggak seberapa lama kan keluar dari sekolah. Jadi dekat rumah tuh nggak ada alasan lagi untuk pakai kerudung. Jadi setiap kali mau pakai itu orang keluarga marah, mama marah macam itu kan. Jadi pernah. Tidak senanglah Aisyah pakai jilbab begitu. Iya, nggak senang. Karena agamanya tidak Islam. Jadi pernah untuk coba cakap sama mama, cerita sama mama kalau saya mau masuk Islam. Tapi mama nggak kasih, mama marah gitu kan. Ya udah, saya coba ikutlah apa yang diinginkan sama orang mama, sama keluarga, termasuk papa itu. Papa dulu dia sakit, jadi belum berani lah untuk menyatakan ingin masuk Islam ya. Jadi masih mama aja yang tahu. Saya coba ikuti program kayak beribadah. Gitu. Saya coba ikuti, saya coba dengar khotbah semua. Tapi rasa macam percuma, nggak ada yang boleh dikutip, itu nggak ada. Jadi setiap seminggu sekali pergi ke rumah ibadah, mengikuti orang tua, sudah mendengarkan khutbah, tapi rasanya hampa juga, tidak mendapatkan apa-apa. Itu karena sudah terpengaruh ingin masuk Islam kah atau karena apa? Memang nggak ada gitu. Nggak dapat apa-apa. Memang rasa kok aneh, masa gitu ya? Jadi rasa macam aneh gitu. Kayak aku masuk ke rumah ibadah pun juga rasa macam jumpa sama kawan-kawan atau apa gitu, kayak terasing. Jadi kayak aneh gitu. Kok lebih nyaman di sini orang Islam itu daripada ke sini gitu. Jadi. Tapi Aisyah dulu pernah masuk ke masjid kah? Pernah. Tapi tidak sholat lah ya? Tidak sholat. Terus dari SMP sudah terbiasa pakai jilbab atas saran dari guru-guru karena di lingkungan itu mayoritas muslim begitu. Nah, ketika Aisyah sudah pakai jilbab itu merasa nyaman. Merasa nyaman. Tenang begitu dan terbawa arus terus. Iya, rasa dalam macam, suasana gitu ya. Macam adem dirasa gitu kan. Jadi dia memang lebih suka tertutup daripada terbuka. Iya, begitu. macam itu terasa macam kok enak gitu. Di Islam itu gitu ya. Kok enak gitu. Nah, terus kan orang tua tidak setuju. Iya. Apa yang dilakukan Aisyah kemudian? Apa merasa berontakkah? Atau ada semacam ketekadankah bahwa nanti saya suatu saat akan memeluk agama Islam sambil nunggu-nunggu timing yang tepat gitu? Ada begitu? Ada. Perasaan di dalam hati ini, oke lah, aku coba ikutkan apa yang diinginkan orang tua. Pergi ke rumah ibadah. Pergi ke rumah ibadah, kemana ada misalnya organisasi ibadah, ikut gitu kan. Tapi ya walaupun terasa memang hampa gitu. Nggak ada dapat sesuatu apapun kaidannya di rumah ibadah itu. Iya, rasanya macam kosong gitu kan. Terus yang selanjutnya apa yang Aisyah lakukan? Tuh saya masuk Islam ini sesudah papa meninggal. Sudah meninggal papanya? Ya, sebelum papa meninggal saya memang berontak ingin masuk Islam gitu kan. Cuma saya nggak berani sebab papa sakit, keadaan masih sakit. Jadi
nggak berani gitu, nanti papa makin banyak pikir gitu kan. Tahun berapa papanya meninggal? Papa meninggal tahun 2018 bulan 11. Oh begitu. Oh berarti jaraknya tidak lama Iya, ya. tidak Sesudah lama. meninggal papanya, Mm-mm. Aisyah bulan 2 Langsung masuk 2019 Islam. masuk Islam. Iya. Hanya berapa bulan saja ya. Iya, jadi itu saya tekatkan, saya pergi dari rumah. Saya udah bulatkan hati untuk masuk ke Islam. Saya lari dari rumah pergi ke Medan. Di Medan saya di situ masuk Islam di rumah Quran. Rumah Quran di Medan. Iya, di Medan. Yang mengislamkan ustadz atau ustazah? Ustazah. Ustazah. Iya, jadi di situ saya selama 3 bulan nggak ada bagi kabar sama orang tua. Tiba-tiba ingin bagi kabar, pengen tahu kabar orang mama kayak mana gitu kan. Jadi saya coba hubungi. Orang mama di Riau? Iya, orang mama di Riau. Saya coba hubungi orang mama. Awalnya sih orang mama ngomong, ya udah kalau memang udah itu agama yang kamu pilih, nggak apa-apa. Macam itulah orang mama cakap. Diterima kan. akhirnya terakhir? Iya, awalnya memang cakap macam itu, cerita ngomong macam itu kan, dia terima kayak oke lah gitu. Jadi awalnya memang masa iya mama rela gitu aja gitu kan. Nah, cobalah untuk 1 hari 2 hari lagi telepon mama ngomong pulanglah kata mama. Mama paksa pulang, katanya mama sakit atau apa gitu kan. Jadi aku ngomong sama mama, aku di sini udah enak mak gitu kan. Lagipun mustahil mama boleh terima agamaku sekarang ini gitu. Jadi mama ngomong, mama udah terima, semua udah terima, nggak usah takut, abang-abang semua terima katanya. Supaya Aisyah pulang? Iya, supaya saya pulang. Jadi saya awalnya sih, oh mungkin iya gitu kan. Jadi saya pulang balik ke rumah. Di sana itu ada abang satu, saya pulang ke rumah abang. Nggak sampai berapa jam orang mama datang ke rumah abang itu. Jadi pertama datang itu langsung marah-marah. Mama ini? Iya, mama ini langsung marah-marah kan. Saya pun kaget. Padahal tadinya iya, sudah menerima? Iya, awalnya katanya udah terima gitu. Berarti semacam siasat saja? Iya, jadi di situ pun saya merasa kok aneh gitu. Kenapa mama bohongi saya gitu kan? Jadi di situ sempat ribut sama mama, sama keluarga, sama abang gitu kan. Apa yang dilakukan mama waktu itu? Mama memang marah besar. Sampai mukul? Ada main pukul sikit, kayak tampar gitu kan. Rebutan, mama coba untuk buka kerudung ini, tarik kerudung ini. Habis itu di situ saya bawa 2 buku yang biasa saya baca, buku tentang Islam. Habis itu Iqra. Di situ saya bawa. Mama ini ambil Iqra ini mau mama sobek gitu kan. Tapi saya coba lawan, saya ambil itu Iqra sampai ibarat katanya mama itu seret saya gitu. Saya supaya balik lagi ke agama sebelumnya. Jadi saya kata sama mama, aku janji sama ustazah dekat sana cuma 3 hari. Jadi aku mau balik aja gitu. Datang mama dihadang, nggak boleh. Kalau kau mau balik, kau matikan dulu aku, kata mama gitu kan. Memang semasa itu udah pikiran udah kacau, nggak tahu mau bilang apa gitu kan. Saya cakap sama mama kenapa? Kenapa mama nggak bisa pegang janji mama gitu kan? Mama janji kalau aku pulang mama udah terima gitu kan. Kenapa mama bohong? Nah, jadi mama ngomong, kalau aku oke aja, kalau kamu pergi, kata mama. Tapi kau tanya abang-abangmu, dia bagi nggak gitu. Jadi saya cakap sama mama, orang abang nggak akan bagi, sebab orang abang ini ikuti perintah mama, aku bilang gitu. Jadi nggak lama dari situ mama ngomong, kalau kau pilih agamamu, nggak usah anggap ada mamamu, nggak usah anggap ada pemilihmu, kata mama. Saya diam. Jadi nggak seberapa lama mama ajak balik ke rumah mama. Di situ sempat diam-diaman lah sekitar 1 jam. Nggak lama kemudian masuk sholat. Saya sholat depan orang itu. Saya sholat. Jadi selesai sholat orang mama panggil pengkhotbah, panggil ke rumah pengkhotbah orang mama, dia panggil. Jadi orang tuh coba bujuk-bujuk, orang tuh awal-awalnya tanya,
kamu ada dibagi minum air atau apa gitu. Saya cakap nggak ada. Habis itu orang tuh tanya, alasan kamu masuk Islam apa? Kamu ada di bawah orang atau apa gitu? Enggak, saya masuk Islam dari hati saya sendiri. Saya cakap macam itu kan. Jadi datang orang itu coba paksa saya untuk masuk Kristen lagi. Nah, jadi saya katalah, saya pikirlah dulu gitu kan. Jadi datang pengkhotbah nih ngomong, ini kan hari Sabtu, ayolah kita ke itu rumah ibadah. Di sana lagi ada latihan katanya. Saya coba kasih alasan supaya nggak pergi. Saya ngomong sama orang itu, besok kan hari Minggu, besok aja lah sama orang mama. Saya ngomong nggak macam itu kan. Orang itu sempat menolak, tapi lama-lama karena saya masih bertekad ngomong besok aja, akhirnya orang itu mengalah, orang itu pulang. Tujuannya untuk dimurtadkan lah kembali. Iya, untuk dimurtadkan kembali gitu kan. Jadi nggak seberapa lama masuk sholat isya. Sholat isya saya sholat. Di situ memang pikiran itu udah beraduk di situ antara satu, kalau aku pergi, aku nggak akan dianggap keluarga, nggak akan dianggap anak. Kalau aku pilih agama ini, habis itu ada juga pemikiran aku harus pilih mana. Kalau misalnya aku mati, Allah tuh ampunkan nggak gitu kan? Cuman karena mempertahankan agama ini, saya berpikir macam tuh. Jadi begini, seringkali dialami para mu'alaf, kasus yang seperti dialami Aisyah ini dihadapkan kepada pilihan yang sulit. Di satu sisi ini orang tua, apalagi ibu, wajib kita taati. Tetapi orang tua ini memaksa kita untuk murtad kembali dari Islam. Di sisi lain kita sudah muslim, sudah beriman. Yang mana yang harus terpilih? Nah, Al-Quran sudah memberikan bimbingan kepada kita, terutama para mu'allaf ini. Allah mengatakan dalam surat Luqman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Artinya, jika kedua orang tuamu memaksa kamu kembali murtad dari agama Islam yang kamu tidak punya pengetahuan tentang itu, maka kalian sebagai anak, kata Allah, tidak boleh patuh, tidak boleh taat kepada kedua orang tua yang memaksamu murtad kembali. Nah, ini urusan iman. Tetapi dalam urusan kemanusiaan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli mereka di dunia ini dengan cara yang baik. Jadi, sikap Aisyah itu dalam Islam sudah benar. Jadi lebih baik meninggalkan orang tua demi mempertahankan keimanan. Alhamdulillah. Nah, setelah itu Aisyah tidak lagi menuruti kemauan orang tua. Kabur lagi dari rumah. Kemana waktu itu pergi? Itu boleh lanjutkan cerita? Iya. Jadi nggak lanjut aja. Kemana larinya dari rumah? Kemana? Dari rumah saya lari balik ke Medan. Ke Medan. Ke rumah Quran tempat saya di Islamkan itu. Ya. Masukkan Islam, saya balik ke situ. Di situ nggak seberapa lama. Jadi ada kawan ngomong, datang aja ke Surabaya. Saya kata Ngapain ke Surabaya? Di Surabaya ada kawan. Saya sering cerita sama dia, saya udah masuk Islam gitu kan. Jadi dia pun mungkin paham sedikit, ngerti gitu. Ya udah, saya pergi ke Surabaya. Rupanya dia mau pergi ke Malaysia. Jadi dia pun ngomong, kamu mau ikut nggak katanya? Biar kita sama-sama ke Malaysia. Di sini pun kamu kan nggak ada siapa-siapa katanya. Jadi saya pikir memang betul, saya nggak ada siapa-siapa di sini gitu kan. Cuman saya dibuatkan paspor sama dia, saya pergi ke Malaysia. Di Malaysia ada orang ambil saya gitu kan, untuk mempekerjakan di rumah dia. Jadi kalau saya sih pas di Malaysia memang banyak lah mengucapkan syukur sama Allah gitu kan. Bersyukur sangat dijumpakan sama orang ini. Selama saya di Malaysia dia jaga gitu kan, dia bimbing, nggak boleh nih, nggak boleh itu gitu kan. Dia pun tahu baru masuk Islam, dia pun coba carikan untuk guru mengaji, untuk mengajar saya di Malaysia. Di mana? Di Kuala Lumpur? Di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur di Siti Alam.
Jadi di situ kan memang berbeda berbeda kayak saya Indonesia, dia negerinya lain gitu kan. Cuman dia boleh terima apa adanya gitu. Ya udah, jadi nggak seberapa lama dia paham lah gitu, dia ngerti. Orang mama pun belum terima gitu. Kira-kira 3 bulan di Malaysia saya baru mulai kontak sama orang mama lagi. Orang mama ngomong, Bagi tahu lah tinggal di mana sekarang. Iya, saya bagi tahu, Mak, nggak usah cari-cari saya. Sebab kan ada dengar-dengar dari kawan, orang mama sempat lapor ke polisi untuk cari saya gitu kan. Cuman nggak jumpa. Orang mama pun juga udah sempat pergi ke rumah Quran, tempat saya masuk Islam itu. Cuma orang rumah Quran itu nggak bagi tahu saya di mana gitu. Orang itu memang tutupi gitu kan. Sebab orang tuh tahu kalau saya dijumpakan, otomatis orang mama paksa balik. Jadi di Malaysia itu tadinya mau kerja lah di sana. Iya, Tapi awalnya. kemudian di sana malah disuruh belajar. Iya. Terus dapat informasi An-Naba ini dari mana? Itu ceritanya ini bos ini suruh cari. Awalnya dia suruh cari dekat Malaysia. Saya coba cari-cari. Cari pesantren. Pesantren. Memang ada yang terima, cuman persyaratan sulit gitu kan. Jadi saya cakap sama ini bos ini, saya cerita sama dia, saya kan masih baru Islam. Di sini otomatisnya harus bisa baca Al-Quran gitu kan. Saya pun belum bisa gitu, masih Iqra. Ya udah, kalau apa cari dekat Indonesia aja katanya. Saya coba share dekat Google, cari dekat Google untuk mualaf. Tiba-tiba muncul An-Naba Center kan. Saya coba hubungi, rupanya masuk. Jadi konfirmasi lagi ke bos ini. Saya cakap sama bos ini, saya udah dapat dekat sana itu khusus untuk mualaf gitu. Jadi dari situlah dia bilang itu yakin, katanya gitu. Yakin, insya Allah yakin gitu. Ya udah, kalau memang udah yakin, pergilah katanya. Dari situlah saya langsung pergi ke An-Naba ini. Center. Alhamdulillah. Iya, sangat menarik sekali ya pengalaman spiritualnya Aisyah. Ini kalau diceritakan semua barangkali berhari-hari tidak cukup ya. Iya. Tapi paling tidak kita sudah banyak mendapatkan informasi dan kisah-kisah menarik dari testimoni Aisyah ini. Memang Aisyah umumnya lah ya, tidak semuanya. Rata-rata para mu'alaf itu memang setelah dapat hidayah masuk agama Islam, lalu mendapatkan rintangan dari keluarga. Yang mula-mula orang tua pasti tidak akan mengakui sebagai anak, keluarga juga tidak mengakui, dan sebagainya. Dan itulah cobaan pasca berislam. Dan Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira, kata Allah, bahwa mereka dibiarkan saja mengaku-ngaku saya telah beriman kepada Allah, saya telah masuk agama Islam dan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa hum la yuftanun, padahal iman mereka belum diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang yang telah mendapatkan hidayah masuk agama Islam itu bersiap-siaplah menghadapi ujian iman dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Supaya Allah tahu siapa di antara kalian yang benar-benar serius beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar pengakuan. Ya. Jadi Allah ingin tahu kamu benar beriman atau dusta menjadi muslim itu. Makanya diuji dulu imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sikap kita? Tentu tidak ada pilihan yang lain kecuali kita harus sabar. Sabar dan syukur, ya. Sabar kita menghadapi segala macam cobaan pasca beriman itu, dan bersyukur kita kepada Allah karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah seorang yang mendapatkan hidayah. Ya, jadi Aisyah itu beruntung sekali. Kenapa? Karena kita ini siapa sih? Kita bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan orang-orang yang intelek. Kita orang biasa saja.
tetapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beriman, digerakkan hatimu dengan suka kepada jilbab, merasa nyaman dengan jilbab, dan tidak nyaman dengan pakaian yang terbuka. Nah, itulah Allah gerakkan. Nah, orang kalau ditanya nuraninya, semua manusia, apalagi wanita itu, sebenarnya mereka lebih terhormat kalau menutup aurat itu, dihargai, ya, tidak diganggu dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi sudah menjadi keniscayaan setiap orang yang masuk agama Islam itu harus siap diusir, dikucilkan dari lingkungan keluarganya. Jadi saya hanya bisa mengatakan sabar saja. Nah, yang terpenting Aisyah terus semangat belajar dan berusaha menjadi wanita yang solehah, ya, menjadi wanita yang baik, muslimah yang total dalam berislam. Nanti setelah Aisyah menjadi seorang wanita yang solehah, seorang muslimah yang kafah, nanti bertekad untuk meningkat lagi menjadi seorang yang muslihah, ya, seorang yang muslih, ya. Soleh dengan muslih itu beda. Kalau soleh itu adalah dia orang yang baik terhadap dirinya, tapi kalau sudah muslih ini adalah orang yang selalu memperbaiki orang lain. Jadi setelah menuntut ilmu nanti di An-Naba ini, Aisyah dapat ilmu, kemudian tularkan, sampaikan dakwah Islam, terutama kepada keluarga, ya. Jadi begitulah pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, sangat menarik sekali kisah-kisah inspiratif para mu'allaf ini. Alhamdulillah, lain orang, lain pengalamannya, ya. Aisyah sudah menginspirasi kita semua. Dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena suka pakai jilbab. Ketika dia sekolah di SMP, kebetulan dia di Riau, di lingkungan masyarakat yang mayoritas muslim, maka gurunya menganjurkan supaya yang perempuan pakai jilbab. Nah, walaupun agamanya tidak muslimah, tetapi dia merasa ingin, tidak dipaksa, ya, merasa ingin pakai jilbab, dan akhirnya terbawa suasana, lama-kelamaan menjadi nyaman, sampai kemudian ya ketahuan sama orang tua dan orang tua tidak menerima. Kemudian Aisyah ini dibawa lagi untuk sering-sering datang ke rumah ibadah. Katanya tadi tidak merasakan kenyamanan, tidak mendapatkan faedah apa-apa, jiwanya malah hampa. Tapi ketika disinggung soal Islam, seakan dia merasa bangkit kembali jiwa kesukaan dia terhadap agama Islam itu. Mudah-mudahan testimoni singkat dari ukhti kita Aisyah ini menambah kekuatan iman Islam kita. Betapa beberapa tahun belakangan ini, alhamdulillah, semakin banyak saudara-saudara kita umat lain yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kembali kepada agama Islam ini. Ya, mudah-mudahan dengan asbab mereka lagi nanti terus berdakwah kepada keluarganya, kepada orang-orang non-muslim, tentu berdakwah dengan akhlak yang mulia. Dan sekarang kita saksikan Aisyah ini, Masya Allah, wajahnya langsung bercahaya, ya. Itu ada cahaya iman, cahaya Islam di wajahnya. Memang beda dengan orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat Aisyah sudah bergabung di dalam agama Islam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman Islammu dan istiqomah di dalam agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati terkecuali dalam keadaan yang beragama Islam. Teruslah bertekad untuk mengetahui lebih jauh lagi agama Islam ini, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innama yakhshallahu min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di antara manusia ini adalah al-ulama, orang-orang yang paham, orang-orang yang berilmu pengetahuan. Semakin dalam pengetahuan kita tentang Islam, semakin luas wawasan kita, akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan lebih bersyukur lagi kita bisa dipilih oleh Allah menjadi orang yang beragama Islam. Dan jangan lupa terus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan orang tua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar, ya. Baik.
Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, demikian saja wawancara kita dengan salah seorang santriwati kami mu'allafah yang bernama Aisyah, nama muslimahnya. Beliau ini berasal dari Sumatera Utara, tetapi sudah hijrah orang tuanya ke daerah Riau. Alhamdulillah di lingkungannya itu lingkungan mayoritas beragama Islam, sehingga yang bersangkutan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari testimoni ini kita semua mendapatkan hikmah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustadz Nababan, pimpinan pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia, mengucapkan jazakumullah atas kebersamaannya. Semoga tayangan-tayangan kami di channel YouTube An-Naba TV ini bermanfaat kepada antum semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.